tentang tanggal tertentu yang disebut-sebut sebagai hari pencairan, termasuk tanggal 10 Februari 2026, ini perlu diluruskan dengan sangat jelas. Tanggal tersebut adalah patokan kebijakan dan target teknis. Bukan berarti semua orang cair di hari yang sama. Dalam sistem pemerintahan, selalu ada perbedaan antara pernyataan kebijakan, aturan teknis, dan pelaksanaan di lapangan. Pelaksanaan dilakukan bertahap, jadi kalau tanggal itu sudah lewat dan rekening Bapak atau Ibu belum bertambah, jangan langsung panik, jangan langsung menyimpulkan yang buruk. Yang perlu dilakukan adalah memastikan status data, apakah autentikasi sudah lengkap, apakah rekening aktif, apakah tidak ada kendala administrasi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sampai di sini dulu, jangan kemana-mana, jangan tutup video ini. Karena di bagian berikutnya, nanti di part 2, kita akan bahas lebih dalam tentang skema pencairan bertahap, tanda-tanda rapel akan masuk, apa yang harus dilakukan jika rapel belum cair terlalu lama, dan bagaimana cara menyikapi informasi yang simpang siur, supaya Bapak dan Ibu tidak lagi menjadi korban hoaks. Untuk saat ini simpan dulu satu keyakinan, negara tidak lupa, hak Bapak dan Ibu sedang diproses, dan ketenangan adalah hal pertama yang harus dijaga. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering membuat hati gelisah. Bagian yang membuat banyak pensiunan sulit tidur, sulit tenang, dan akhirnya mudah percaya pada kabar yang belum tentu benar, yaitu tentang kenapa rapel belum juga masuk, padahal orang lain sudah menerima, tentang tanda-tanda apakah rapel benar-benar akan cair, dan tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik sistem pencairan bertahap yang jarang dijelaskan secara utuh. Mari kita bicarakan ini dengan kepala dingin. Pertama-tama, saya ingin Bapak dan Ibu memahami satu prinsip penting dalam sistem keuangan negara. Negara tidak bekerja dengan perasaan, tapi dengan data. Negara tidak bergerak berdasarkan siapa yang paling banyak bertanya, siapa yang paling viral, atau siapa yang paling keras bersuara. Negara bergerak berdasarkan kelengkapan administrasi dan validitas data. Inilah sebabnya kenapa dua orang dengan status yang hampir sama bisa mengalami waktu pencairan yang berbeda, bukan karena yang satu lebih diutamakan, tapi karena data yang satu sudah bersih dan siap, sementara yang lain masih perlu penyesuaian kecil. Penyesuaian kecil ini sering tidak terlihat oleh penerima, tapi di dalam sistem penyesuaian ini sangat menentukan. Misalnya, perbedaan satu digit nomor identitas, status rekening yang sempat pasif, perubahan alamat yang belum tersinkron, atau riwayat autentikasi yang belum diperbarui. Hal-hal seperti ini bagi kita terlihat sepele, tapi bagi sistem negara, ini adalah penentu boleh atau tidaknya dana dikeluarkan. Sekarang kita bahas soal pencairan bertahap secara lebih jujur. Pencairan bertahap bukan berarti negara menahan uang. Pencairan bertahap adalah cara negara memastikan jutaan data diproses tanpa kesalahan fatal. Bayangkan jika semua dicairkan serentak tanpa verifikasi yang ketat. Kesalahan 1% saja bisa berarti puluhan ribu kasus salah transfer. Dan ketika itu terjadi, proses perbaikan bisa memakan waktu lebih lama daripada menunggu pencairan bertahap sejak awal. Karena itu, sistem dibuat berlapis. Ada tahap penetapan hak, ada tahap penguncian data, ada tahap validasi rekening, ada tahap autentikasi penerima. Setelah semua lapisan ini dilewati, barulah dana dilepas. Dan proses ini berjalan paralel, bukan berurutan satu orang selesai baru lanjut ke orang berikutnya. Artinya, siapa yang datanya selesai lebih cepat, itulah yang lebih dulu menerima. Disinilah sering muncul perasaan tidak adil, tapi mari kita jujur pada diri sendiri. Apakah adil kalau negara memaksakan cair serentak, lalu banyak dana salah sasaran, lalu sebagian harus dikembalikan, lalu akhirnya justru menghambat hak pensiunan lain? Tentu tidak. Sekarang kita masuk ke tanda-tanda yang sering ditanyakan. Tanda-tanda rapel akan cair. Yang pertama, tidak ada masalah pada pembayaran pensiun rutin. Jika pensiun bulanan Bapak dan Ibu masuk tepat waktu seperti biasa, itu tanda baik. Artinya rekening aktif dan jalur pembayaran normal. Rapel biasanya mengikuti jalur ini setelah data disinkronkan. Yang kedua, status autentikasi dinyatakan aktif atau valid. Jika Bapak atau Ibu sudah melakukan autentikasi sesuai jadwal dan tidak ada pemberitahuan gagal, maka sistem menganggap data hidup dan sah. Ini adalah syarat utama. Yang ketiga, tidak ada pemberitahuan koreksi data dari Taspen atau Asabri.
Jika memang ada kendala serius, biasanya akan ada notifikasi atau permintaan klarifikasi. Kalau tidak ada apa-apa, seringkali artinya hanya tinggal menunggu giliran proses. Namun perlu saya tekankan, tidak ada notifikasi khusus yang mengatakan rapel akan cair tanggal sekian, jam sekian. Sistem tidak bekerja seperti itu. Jadi jangan menunggu pesan ajaib. Yang perlu diperhatikan adalah kelancaran status administrasi. Sekarang kita bahas soal yang sering membuat bapak dan ibu terpancing emosi, judul-judul bombastis, video-video yang mengatakan rapel pasti cair hari ini, atau besok, atau jam tertentu. Ini perlu disikapi dengan sangat hati-hati. Judul seperti itu sering dibuat untuk menarik perhatian, bukan untuk memberikan kejelasan. Mereka mengambil satu potongan pernyataan kebijakan, lalu menghilangkan konteksnya. Padahal dalam setiap kebijakan negara, selalu ada jarak antara keputusan dan pelaksanaan teknis. Dan jarak ini tidak bisa disamaratakan untuk semua orang. Kalau Bapak dan Ibu mendengar tanggal tertentu, pahami itu sebagai patokan awal proses, bukan janji cair serentak. Jangan jadikan tanggal itu sebagai beban mental, karena kalau harapan diletakkan pada satu hari tertentu, sementara sistem bekerja bertahap, yang muncul bukan ketenangan tapi kekecewaan. Sekarang mari kita bicara tentang apa yang harus dilakukan jika rapel belum juga cair setelah waktu yang cukup lama. Yang pertama, jangan panik. Panik membuat keputusan tidak rasional. Panik membuat orang mudah percaya pada pihak yang salah. Yang kedua, periksa kembali apakah otentikasi sudah dilakukan sesuai ketentuan terbaru. Banyak pensiunan yang merasa sudah pernah otentikasi, padahal masa berlakunya sudah habis. Ini bukan kesalahan, ini hanya soal pembaruan sistem. Yang ketiga, pastikan rekening yang terdaftar masih aktif dan tidak berubah. Rekening yang lama tidak digunakan, kadang otomatis menjadi pasif. Dan sistem tidak akan mengirim dana ke rekening pasif. Yang keempat, jika perlu, lakukan konfirmasi resmi melalui kanal yang benar. Datang ke bank penyalur atau kantor Taspen atau Asabri, atau melalui layanan resmi mereka. Bukan lewat perantara, bukan lewat calo, bukan lewat orang yang mengaku punya akses dalam. Sekarang saya ingin menyentuh satu hal yang jarang dibicarakan secara terbuka, tapi sangat nyata. Tekanan psikologis pensiunan. Banyak pensiunan yang tidak hanya memikirkan diri sendiri, ada pasangan yang sakit, ada anak yang masih bergantung, ada cucu yang perlu biaya sekolah. Ya, ketika rapel belum cair, beban ini terasa berlipat, dan di saat seperti ini, hoax menjadi sangat berbahaya. Karena hoax sering datang dengan janji cepat dan solusi instan. Saya mohon jangan mengambil keputusan keuangan besar hanya karena tertekan. Jangan meminjam dengan bunga tinggi karena berharap rapel segera cair. Jangan menjual aset penting dengan tergesa-gesa. Negara memang tidak sempurna, tapi hak pensiun bukan sesuatu yang dihapus begitu saja. Sekarang kita bahas soal peran keluarga. Anak dan cucu seringkali berniat membantu, tapi kadang caranya keliru. Mengambil alih sepenuhnya, mengatur tanpa komunikasi, bahkan memanfaatkan ketidaktahuan orang tua. Ini tidak boleh terjadi. Pendampingan harus dengan izin, dengan transparansi, dan dengan niat menjaga, bukan menguasai. Dana rapel adalah hak pensiunan, bukan milik anak, bukan milik cucu, bukan milik siapapun selain penerima sah. Kalau ingin membantu mengelola, lakukan dengan musyawarah, dengan catatan, dengan keterbukaan. Sekarang kita bicara tentang satu hal penting yang sering dianggap sepele, cara berpikir. Banyak orang menyebut rapel sebagai rezeki nomplok. Ini keliru. Cara pandang ini berbahaya karena rezeki nomplok sering diperlakukan tanpa perencanaan. Padahal rapel adalah hak yang tertunda. Artinya secara moral dan logika, uang ini sudah punya tujuan sejak awal. Untuk menopang hidup, untuk menjaga kesehatan, untuk memastikan masa tua tetap bermartabat. Kalau cara pandangnya diubah, keputusan juga akan berubah. Tidak lagi impulsif, tidak lagi emosional, tapi lebih tenang dan terukur. Sekarang saya ingin Bapak dan Ibu merenung sejenak. Negara ini berdiri karena pengabdian jutaan orang seperti Bapak dan Ibu. Mungkin tidak semua pengabdian dihargai secara sempurna, mungkin banyak yang merasa kurang, tapi satu hal yang perlu dipegang, hak pensiun adalah bagian dari kontrak negara dengan pengabdinya, dan kontrak ini tidak dibatalkan begitu saja. Di part 3 nanti kita akan masuk ke bagian terakhir dan paling menentukan. Kita akan bicara tentang bagaimana menghadapi masa depan dengan lebih tenang setelah rapel diterima. Bagaimana menyaring informasi agar tidak lagi terombang-ambing oleh kabar simpang siur. Dan bagaimana menjaga martabat sebagai pensiunan yang berhak dihormati,
bukan dikasihani. Untuk sekarang, simpan dulu semua ini. Jangan membuat kesimpulan terburu-buru, jangan merasa sendirian,